Selamat datang dalam presentasi Standar Operasional Prosedur Pemerahan Nira Unit Mill. Stasiun gilingan atau mill station adalah jantung ekstraksi fisik dari setiap pabrik gula. Disinilah garis pertahanan pertama recovery gula dimulai. Melalui panduan ini, kita tidak hanya akan melihat bagaimana mesin beroperasi, tetapi kita akan membedah secara presisi bagaimana intervensi mekanis, dinamika fluida, dan termodinamika disatukan untuk mencapai satu tujuan mutlak, kesempurnaan ekstraksi. Setiap operator dan engineer di stasiun ini harus memiliki visi yang sama, yang kita sebut sebagai bintang utara ekstraksi. Ada 3 metrik utama yang tidak bisa ditawar. Pertama, pol ampas maksimal 2,0%. Ini memastikan tidak ada gula berharga yang terbuang percuma ke boiler. Kedua, zat kering ampas minimal 47%. Ampas yang kering bukan hanya indikator pemerahan yang baik, tapi juga bahan bakar kalori tinggi yang vital untuk efisiensi turbin dan boiler kita. Dan yang ketiga, the ultimate goal kita, hasil pemerahan gula atau HPG di atas 94%. Ketiga angka ini adalah cermin dari seberapa disiplin kita menjalankan SOP. Mesin yang hebat membutuhkan arsitektur komando yang solid. Manajer pabrik bertindak sebagai pengendali total, memastikan semua parameter berstandar ISO dan vademekum ditegakkan tanpa kompromi. Di bawahnya, masinis kepala memegang mandat penjaminan sarana, memastikan utilitas pendukung seperti uap dan listrik tidak drop saat giling. Asisten teknik bertugas sebagai tactical leader, memonitor detail bukaan roll dan injeksi air. Sementara mandor di lapangan adalah ujung tombak eksekusi, menjaga ritme umpan tebu, memimpin perawatan harian, dan memastikan time schedule berjalan presisi dari menit ke menit. Mari kita bedah anatomi gilingan ini. Ekstraksi adalah pertarungan keseimbangan gaya. Di satu sisi, kita memiliki beban ampas tebu yang berusaha mengangkat top roll. Di sisi lain, kita melawannya dengan tekanan hidrolik yang harus presisi untuk menekan balik dan memeras nira. Jarak antara roll, yang kita sebut sogokan, harus diukur dalam hitungan milimeter. Jarak yang terlalu longgar berarti gula terbuang. Terlalu rapat berarti mesin overload atau slip. Di saat yang sama, respon steam chest pada turbin uap harus seirama dengan fluktuasi ketebalan ampas, diiringi injeksi imbibisi yang tepat sasaran. Saat gilingan berputar, kita tunduk pada hukum ekstraksi. Pertama, umpan tebu. Aturan emasnya adalah rata, padat, dan kontinu. Kekosongan beban akan menyebabkan hilangnya tekanan hidrolik secara tiba-tiba dan memicu keausan prematur. Dari ruang kendali, tekanan uap turbin wajib dijaga minimal 18 kg per cm persegi untuk menghasilkan torsi maksimal. Kita juga wajib melakukan pengasaran roll atau pengelasan secara berkala saat maintenance harian, karena roll yang licin adalah musuh utama dari feeding yang kontinu. Pemerahan mekanis saja tidak cukup. Untuk mengeluarkan sel-sel gula yang terperangkap dalam sabut, kita menerapkan prinsip lixiviasi melalui sistem imbibisi. Perhatikan grafik ini. Efisiensi ekstraksi melonjak drastis saat kita menyentuh titik kritis. Suhu air minimal 80 derajat Celcius dengan volume imbibisi lebih dari 200% terhadap berat sabut. Air pada suhu ini bekerja secara ajaib. Ia membuka pori-pori seluler tebu, melarutkan pol yang tersisa, dan membilasnya keluar menjadi golden flow atau aliran nira emas. Penurunan suhu imbibisi, sekecil apapun, adalah kerugian ekstraksi yang masif. Nira yang terekstraksi masih membawa kontaminan mekanis. Kita memiliki 3 lapis matriks filtrasi. Tahap pertama, rotary kush-kush. Layar berputar ini menangkap ampas kasar dan mengembalikannya ke gilingan. Perawatannya, pastikan jet pump bekerja menembakkan air untuk mencegah penyumbatan pori-pori saringan. Tahap kedua, aliran dialihkan ke sand cyclone. Menggunakan prinsip gaya sentrifugal dan gravitasi, pasir dan lumpur berat dipisahkan di sini untuk mencegah abrasi pada pompa-pompa kita. Tahap terakhir adalah DSM screen. Saringan statis berpresisi tinggi ini memisahkan sisa ampas halus tanpa komponen bergerak, memanfaatkan efek Coanda pada profil saringannya.
Gula yang berhasil kita peras berada di bawah ancaman konstan dari aktivitas mikrobial yang bisa menyebabkan inversi, yaitu pecahnya sukrosa. Untuk itu, kita terapkan pertahanan berlapis. Pertahanan fisis dilakukan dengan penembakan steam blazer bertekanan 3 kg per cm persegi ke area yang sulit dijangkau, membunuh bakteri secara termal. Pertahanan kemis dilakukan dengan injeksi susu kapur encer untuk menstabilkan pH nira mentah di angka 6,0, menetralkan lingkungan asam tempat bakteri berkembang biak. Saat pabrik berhenti giling, injeksi biosida adalah prosedur wajib. Target kita, angka PSHK harus stabil di atas 97%. Bagaimana kita mencapai semua target operasional tersebut? Jawabannya ada di luar masa giling. Kita mengadopsi filosofi preventive maintenance, PMP. Perawatan bukan sekedar memperbaiki mesin yang rusak. Ini adalah seni mengembalikan mesin ke titik nol kepresisian. Siklusnya tidak pernah putus. Kita melakukan monitor secara ketat pada 5 parameter: getaran, suhu, tekanan, arus ampere, dan suara. Data ini kita analisa dengan buku catatan historis mesin. Dari situlah kita mengambil tindakan presisi, mulai dari balancing hingga penggantian komponen sebelum masa pakainya habis. Run to failure. Dalam fase overhaul gilingan utama, kita menjalankan the universal gear cycle, dimulai dari persiapan dan pembongkaran. Namun fase yang paling krusial ada di tahap ketiga, ukur dan seleksi. Kita melakukan non-destructive test atau NDT pada poros untuk mendeteksi retakan mikro yang tak kasat mata. Kita mengukur kedalaman alur roll hingga presisi milimeter. Di tahap penyetelan, kalkulasi half of half atau HOH diterapkan secara ketat. Uji coba akhirnya ditargetkan pada ketebalan lapisan ampas di bawah 200 kg per desimeter kubik. Siklus yang sama berlaku untuk jantung distribusi fluida kita, pompa. Pembongkaran meliputi pelepasan elektromotor, impeller, hingga baring. Pembersihan mutlak menggunakan solvent seperti solar atau bensin untuk menghilangkan kerak. Pada saat pemasangan, alignment antara poros pompa dan elektromotor pada base frame adalah hal terpenting untuk mencegah vibrasi dan kavitasi saat beroperasi di bawah beban tinggi. Intermediate carrier atau IMC adalah urat nadi yang memindahkan ampas antar gilingan. Jika IMC bermasalah, seluruh sistem terhenti. Fokus reparasi di sini adalah pada inspeksi keausan mata rantai, sprocket, dan pembersihan mekanis gearbox. Pemasangan rake atau garpu pengangkut harus berurutan secara presisi. Uji coba tanpa beban difokuskan pada pengamatan pelumasan transmisi dan keselarasan gerak, agar umpan ampas ke gilingan berikutnya tetap konstan. Dan inilah puncak reparasi mekanis kita, turbin uap. Turbin tidak mentolerir kesalahan milimeter pun. Saat pembongkaran, kita mengukur clearance pada metal sudu, labirin seal, dan karbon ring untuk mencegah kebocoran uap yang merugikan daya. Rotor wajib dibalance ulang dan kalibrasi governor dilakukan untuk respon putaran yang instan. Standar mutlak saat pemasangan adalah mendapatkan clearance metal di angka 50% di bawah poros HSR. Uji coba akhir akan membandingkan data vibrasi dan suhu saat ini dengan rekam jejak operasi tahun-tahun sebelumnya. Semua prosedur yang kita bahas bermuara pada satu persamaan mutlak ini. Presisi operasi, seperti suhu imbibisi dan takaran pH, dikalikan dengan kualitas perawatan, seperti clearance turbin dan kondisi roll, sama dengan aliran emas ekstraksi. Perhatikan bahwa ini adalah operasi perkalian, bukan penjumlahan. Artinya, operasi giling yang sangat disiplin akan menjadi sia-sia, hasilnya nol, jika mesin tidak dirawat dan dikalibrasi. Sebaliknya, mesin yang dirakit sempurna tidak akan menghasilkan HPG 94% jika operator mengabaikan suhu air imbibisi atau parameter umpan. Kesempurnaan tidak terjadi secara kebetulan. Kesempurnaan adalah hasil dari prosedur yang dijalankan secara konsisten. Setiap putaran baut yang Anda kencangkan di masa perawatan dan setiap derajat suhu yang Anda pertahankan di masa giling secara langsung dan nyata menentukan jumlah kristal gula yang kita hasilkan. Jadikan dokumen SOP dan standar ISO ini bukan sekedar tumpukan kertas referensi,
melainkan refleks operasional Anda di lapangan. Mari bersama-sama kita wujudkan tingkat keandalan ekstraksi tertinggi. Terima kasih dan selamat bertugas.